udah tax holiday 50 tahun, kemudian lapangan kerjanya yang dibuka cuma 5 gitu ya, hanya posisi resepsionis dan satpam, itu kan kita juga nggak imbang kan gitu ya. Ketegasan pemerintah melarang masuknya iPhone 16 ke Indonesia merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menerapkan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka-bukaan soal alasan Apple belum bisa menjual produk iPhone 16 di Indonesia. Menurut Agus, hal ini berkaitan dengan pemenuhan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Tidak hanya itu, keseriusan pemerintah dalam menerapkan aturan TKDN juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan digital di bidang teknologi informasi. Saat ini, teknologi digital mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan penggunaan smartphone yang begitu masif, bahkan menjadi penunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Sebenarnya, bagaimana kondisi infrastruktur teknologi informasi di Indonesia saat ini? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan digital? Dan sejauh apa perkembangan teknologi informasi dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Berikut kelanjutan wawancara eksklusif kami dengan Heru Sutadi, pakar IT dan Direktur Eksekutif ICT. Sebelum melarang iPhone 16 yang diproduksi oleh Apple, merek asal Amerika Serikat, pemerintah juga secara tegas melarang platform e-commerce asal China, yakni Temu, beroperasi di Indonesia dengan alasan akan mengancam UMKM di Indonesia. Kalau dicermati, tindakan tegas tersebut baru muncul setelah Presiden Prabowo dilantik. Apakah hal itu merupakan upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk menguatkan kedaulatan digital di Indonesia? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa fabrikasi ponsel di Indonesia itu adalah hilirisasi digital gitu ya. Jadi kita nggak kemudian semua beli dari luar kita pasar, tapi memang diproduksi di Indonesia gitu ya. Ada pembukaan lapangan kerja, ada pajak yang juga dihasilkan gitu ya. Ya ini bagian upaya untuk memperkuat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita sekarang pemerintahan Prabowo Gibran menyatakan ekonomi tumbuh 8%, ini 1,3-1,5 akan disumbang dari digital gitu. Nah kalau digitalnya nggak diurusin, nggak kemudian tadi kedaulatan digital jadi dipastikan, hilirisasi dilakukan, ya kita mungkin 5-6% aja, 6% udah berat gitu ya. Karena kan sepanjang ini kan 7% nggak tercapai gitu. Sehingga memang kita harapkan bahwa ya upaya-upaya ini harus terus dilakukan gitu ya. Dan kuncinya adalah bahwa kita strict terhadap regulasi, jangan coba-coba untuk negosiasi gitu ya. Karena kalau negosiasi ya hasilnya ya bagi masyarakat Indonesia, bagi negara ya kita kayak gini-gini aja gitu ya. Kita jadi pasar, ekonomi juga nggak bisa tumbuh 7%-nya susah gitu kan. Apalagi nanti 8%, sehingga ya harus ada ketegasan terhadap regulasi gitu. Kalau kita lihat misalnya kemarin aja perputaran uang yang di digital ini, ekonomi digital kita berputar 90 miliar dolar, itu yang dari digital gitu ya. Dan memang diprediksi kan akan terus tumbuh. Sebelumnya kan angka 100 miliar dolar di 2025 itu harus kita capai gitu. Itu yang dari sektor digital, tapi kan memang kalau kita lihat kan ada hubungannya antara sektor digital dengan misalnya pembukaan lapangan kerja, dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Walaupun memang kita belum tinggi sih, rata-rata masih sekitar 0,6% gitu ya. Tapi ini kan bisa terus ditingkatkan menjadi 1,2, 1,5 gitu ya, untuk menambah kontribusi ekonomi Indonesia yang diharapkan lebih tinggi lagi. Bicara teknologi digital, tentu berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan berbagai infrastruktur, mulai dari perangkat lunak hingga perangkat fisik, seperti jaringan internet, data center, cloud computing, menara BTS, satelit, hingga perangkat yang digunakan untuk mengakses internet itu sendiri seperti smartphone dan beragam aplikasi yang digunakan. Namun untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, Indonesia masih sangat bergantung dengan negara lain. Jadi, bagaimana agar Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan digital? Ya, kedaulatan digital itu artinya bahwa kita itu jangan semua terpaku pada produk dari luar. Kita jangan hanya jadi pasar gitu ya, tapi kan kita sebagai
bangsa juga yang berdaulat nih. Bahwa tadi TKDN itu menjadi bagian dari kedaulatan digital gitu ya. Ada kontribusi Indonesia yang harus dipastikan dalam setiap perkembangan digital di Indonesia. Misalnya tadi yang belum kita bahas itu misalnya ada aplikasi dari luar. Yang rame kan Temu lah misalnya gitu. Kemudian ya memang kalau kita melihat bahwa ya kita terbuka kok dengan aplikasi apa aja kan gitu. Tapi kan memang kita harus waspada juga nih. Misalnya aplikasi ini masuk terus produk yang dijual dari mana gitu. Nah kalau misalnya produknya itu UMKM Indonesia segala macam, itu kita support gitu kan. Tapi kan yang menjadi kekhawatiran adalah banyak negara juga khawatir adalah ini produknya kan kita import ya dari negara lain, sehingga kalau produknya import dari negara lain, produk yang ada di Indonesianya ya tentu akan mati gitu ya. Oke lah nggak mati, tapi kan kompetisinya akan ketat. Dan biasanya juga negara lain ini berani untuk melakukan predatory pricing ya. Predatory pricing itu artinya bahwa mereka masukkan produk ke Indonesia, jual banding harga gitu. Oh untungnya gimana? Oh kita nggak bicara untung dulu biasanya. Jadi masuk sebuah negara, harganya dijual murah, yang terjadi apa? Produk Indonesia nggak laku. Ketika nggak laku setengah tahun, 1 tahun, mereka gulung tikar nih, berat kan untuk operasional apa ya. Nah, ketika mereka udah mati semua, baru mereka akan menguasai Indonesia, jual produknya dengan harga yang mahal. Itu yang kita khawatirkan, dan ini yang harus menjadi perhatian kita ketika kita bicara kedaulatan digital gitu ya. Artinya bahwa jangan sampai kemudian kita malah membuka atau memfasilitasi negara lain menjajah Indonesia dalam bentuk ekonomi baru tentunya gitu ya. Sementara kita tidak memberikan kesempatan pada lokal. Jadi kalau misalnya ada aplikasi, ada ponsel, ya kita dahulukan produk-produk yang memang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi gitu, tingkat komponen dalam negeri yang tinggi gitu ya. Oh kan kita nggak punya produk dalam negeri ya, itu makanya ada TKDN gitu. Karena kalau misalnya benar-benar zero, ya kita ekonomi digital Indonesia yang diuntungkan itu negara lain di mana produk tersebut berasal gitu ya. Jadi kalau misalnya dari negara X, produksi negara X, ya dia akan mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi digital. Sebenarnya kita pasar lain ada mungkin kontribusi, tapi kan nggak besar dibanding produksi produknya misalnya dari Indonesia, kemudian dijual juga, ya bisa jadi dijual ke beberapa negara juga gitu ya. Itu kan juga menambah bagaimana kita meningkatkan daya saing kita, ekonomi Indonesia juga. Saat ini, smartphone menjadi infrastruktur utama dalam akses terhadap informasi. Bahkan diperkirakan ada lebih dari 354 juta smartphone aktif di Indonesia. Sementara sebagian besar smartphone merupakan merek luar negeri dan masih sedikit yang diproduksi di dalam negeri. Selain TKDN dalam smartphone, hal apa yang dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan kedaulatan digital? Ya tadi keberpihakan ya, bahwa produk-produknya juga memang kan nggak semua kan TKDN ya. Jadi kalau misalnya kita bicara aplikasi, ya tentu bagaimana aplikasi ini memberikan peluang bagi lokal untuk berkontribusi. Jadi kalau misalnya e-commerce ya produk-produknya dari Indonesia lah gitu ya. Produk dalam negeri lah gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya software yang misalnya dibuat anak bangsa kan gitu kan. Itu arahnya ke sana gitu. Kunci keberhasilannya adalah yang pertama itu kita tahu apa yang kita mau gitu ya, terkait bagaimana dengan Indonesia yang berdaulat digital. Hilirisasi atau mungkin fabrikasi perangkat di Indonesia mau tidak mau ini harus dilakukan dengan gradual gitu ya. Mungkin dari 30%, 35%, 40% gitu ya. Sampai kemudian mungkin pada saatnya mungkin 2045 udah bisa 100% di Indonesia. Itu makin kita makin kuat, makin berdaulat. Kemudian juga tentu produk-produknya ya. Ya tadi kalau kita bicara produknya itu di e-commerce segala macam, produk yang memang diproduksi oleh anak bangsa. Oke lah misalnya nggak 100%, tapi kan memiliki kandungan lokal yang memang tinggi. Software kita juga merupakan hasil juga karya bangsa, termasuk juga ini loh. Jadi kalau perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, ya kita harapkan juga mereka melakukan kerjasama juga.
dengan lokal gitu ya. Kemudian juga ada transfer teknologi, ada apa gitu ya. Ya intinya jangan kemudian hanya datang ke Indonesia, jualan, dapat duit banyak, dibawa pulang ke negaranya gitu. Itu yang nggak pas. Gitu. Pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia juga ditandai masifnya aktivitas belanja online. Kementerian Perdagangan mencatat tingkat penetrasi belanja online di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 21,56% dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 34,84% pada tahun 2029 mendatang. Dari perkembangan yang begitu masif, apa yang masih belum dimaksimalkan? Ya dari e-commerce kita itu satu, kita melihat bahwa produk dari luarnya masih persentasenya cukup tinggi gitu ya. Pernah ada masanya 90% kan gitu kan. Ya sekarang mungkin bisa 80-75. Nah kita mengharapkan ini ada juga peningkatan. Artinya bahwa produk dari luarnya itu makin menurun gitu. Produk dalam negerinya juga makin meningkat gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa juga kemudian misalnya menyalahkan masyarakat tidak memilih atau mungkin e-commerce gitu ya. Tapi mungkin juga dari sisi produknya juga harus ditingkatkan juga kualitas gitu ya. Kemudian juga standarnya juga harus standar internasional. Jadi kalau misalnya makanan apa kan harus juga misalnya diproduksi dengan baik. Kemudian juga ada masa kadaluarsanya segala macam juga harus jelas gitu ya. Nah ini yang masih menjadi catatan. Kemudian tentunya juga kita melihat bahwa ya memang persaingannya juga cukup ketat saat ini ya. Tapi memang peluang untuk tumbuh dan berkembang masih ada. Karena kemarin itu baru 90. Kita di 90 miliar dolar. 2025 dia 100 miliar dolar. Bahkan 3.000 triliun diperkirakan. 2030 6.000 triliun bisa kita raih gitu ya. Tapi ya memang juga tadi produknya juga harus dikurasi juga dengan baik. Masyarakatnya juga, konsumennya juga harus dicerdaskan juga. Sehingga misalnya produk-produk yang tidak bagus, ada yang cacat, ada yang pengirimannya tidak benar, ini kan juga harus dikritik gitu ya. Kemudian juga tentunya kemarin juga kita melihat bahwa aplikasi juga berperan dalam tadi memastikan produk-produk yang dijual itu misalnya kualitasnya bagus, kualitasnya terjaga, masa lakunya atau mungkin juga masa barang itu tidak busuk atau mungkin tidak rusak gitu, itu harus dipastikan. Kemudian juga dari segi merek juga harus juga, kalau misalnya nggak ada merek sampai nggak ada merek, tapi kalau merek tertentu kemudian jangan kemudian udah harganya sama gitu ya seperti merek aslinya tapi kemudian juga ternyata palsu. Ini yang kemarin juga ya kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga dengan misalnya idea ya mengenai hal itu gitu. Ini ada banyak hal yang memang bisa lebih kita tingkatkan lagi, terutama e-commerce gitu ya. Dan yang memang juga Indonesia ini kan juga ya banyak juga nanti banyak pemain-pemain luar mau masuk gitu ya. Ya kita terbuka aja supaya memang mereka mengikuti aturan yang ada di Indonesia juga. Dilihat dari penetrasinya, sekitar 34,84%, tentu merupakan angka yang relatif kecil dan masih berpotensi untuk tumbuh lebih besar lagi. Karena penetrasi internet diperkirakan mencapai 79,5%. Mungkinkah e-commerce dapat tumbuh lebih besar lagi? Dan apa syarat pertumbuhannya? Ya memang kalau kita lihat dari beberapa tahun ya, dari 2020, 2021 tumbuh, tapi memang nggak eksponensial, stabil. Kita kemarin si Google Temasek, Bain & Company mengatakan kita tumbuh stabil gitu ya. Memang ini masih dapat kita terima lah gitu ya. Tapi memang harusnya bisa lebih cepat larinya, bisa lebih meloncat gitu ya. Tapi memang ada beberapa PR yang harus kita selesaikan. Misalnya infrastruktur kita kan juga masih problem. Pertama itu masih ada yang belum mendapatkan internet gitu ya, belum merata. Kemudian juga kecepatannya nih, kita baru sekarang ini di kota besar baru 25 megabit per second gitu ya. Nah negara lain kan udah 25 megabit per second. Karena kan mendorong misalnya live shopping apa gitu ya, itu yang bisa dilakukan. Kemudian juga tentunya juga perhatian kedepannya masalah keamanan sibernya juga harus dijaga, perlindungan datanya juga gitu, agar ini memberikan trust.
Karena dalam bisnis digital itu trust dari masyarakat ini menjadi penting. Ketika misalnya kita kehilangan trust, akhirnya masyarakatnya ini nggak percaya, nggak percaya deh, nggak akan menggunakan gitu ya. Ini juga harus dibangun gitu. Iya betul, karena ekonomi dunia ini kan lagi ya sudah dan akan berubah gitu ya. Dari ekonominya tadinya basisnya industri ke digital. Jadi memang di banyak negara ini udah juga mulai mengembangkan juga banyak. Ya bukan hanya kita gitu ya. Mereka memperbaiki infrastruktur digitalnya, kemudian juga keamanan digitalnya dijaga, perlindungan datanya, kemudian juga ya tentunya juga tadi masalah kecepatan internetnya juga ditingkatkan gitu. Ya, karena ya sekarang dengan batas-batas negara yang kian sempit, kian borderless, mau tidak mau perdagangan digital ini kan yang lebih banyak dikembangkan gitu. Dengan potensinya yang sangat besar, pemerintah terus berupaya memaksimalkan teknologi digital agar berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan digital untuk mengontrol dan mengelola data dan informasi digital yang dihasilkan di dalam negeri, termasuk mengatur infrastruktur dan berbagai platform digital. Dengan kondisi saat ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya tadi kalau misalnya kita bicara tantangan, tadi ya masalah infrastruktur kita masih perlu dibenahi. Jadi pemerataan, peningkatan kecepatan akses. Karena negara lain sudah 100 megabit per second, kita baru saat ini 25 megabit per second. Jadi ya kita bekerja, tapi negara lain juga bekerja gitu ya. Bahkan mereka juga bekerjanya sangat ekstra keras. Sehingga mau tidak mau kita harus bekerja dari 25 ke 100 itu 4 kali kerja ekstra keras gitu. Jadi kalau kita kerjanya biasa-biasa aja akan sangat sulit gitu ya. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif, pengembangan e-commerce, kemudian juga tadi pengantaran makanan segala macam gitu. Ini kan memberikan kontribusi. Tapi juga memang juga ada hal-hal lain yang masih negatif yang harus kita perangi juga, masalah judi online, tata kelola pinjol juga harus benahi. Kemudian juga masalah keamanan sibernya nih ya. Dengan kejadian terakhir itu misalnya ada data-data NPWP kita bocor gitu ya. Kemudian juga PDNS kita juga kena ransomware, beberapa kementerian lembaga, sehingga memang ya ini harus ada perkuatan juga keamanan siber di Indonesia. Bagaimana kita juga memastikan bahwa data-data masyarakat ini dilindungi. Kemudian juga kalau kita lihat ya, bahwa ke depan itu kan antar negara itu akan terbagi dalam kelas-kelas. Jadi ada negara yang memang kelasnya itu teknologi partisipan, ada teknologi creator, dan teknologi owner. Jadi sekarang ini kita lebih banyak masih teknologi partisipan. Jadi ya tadi pasar gitu ya. Sehingga memang juga kita harus menciptakan juga teknologi-teknologi baru gitu. Atau mungkin menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang sedang banyak digunakan masyarakat. Jadi misalnya ada AI-nya, Internet of Things apa gitu ya. Itu di tingkat kedua. Tingkat paling tinggi itu adalah teknologi owner. Jadi memang kita harus juga memiliki teknologi. Negara-negara yang saat ini besar gitu ya, itu rata-rata memiliki teknologi. Amerika punya teknologi gitu ya. Jepang juga punya teknologi gitu ya. Nah kita ini masih Cina juga apalagi teknologinya, dan kita masih negara yang membeli teknologi gitu ya. Jadi masih berharap kebaikan dari negara lain yang punya teknologi untuk bisa bangun pabrik di Indonesia, membuka lapangan kerja di Indonesia. Nah kita harus ubah juga bahwa kita juga bisa memproduksi teknologi yang dipakai di Indonesia minimal, dan kalau bisa dipakai di seluruh dunia agar kita juga lebih satu tingkat juga di atas itu. Iya betul, memang bukan hal yang mudah, tapi kalau ini tidak dimulai kita nggak akan bisa seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita bicara Indonesia Emas 2045 kan juga waktu masih panjang, masih 20 tahun. Ini merupakan kesempatan emas juga bagi kita untuk tidak hanya menjadi teknologi creator, teknologi partisipan, tapi naik kelas mungkin 2035 teknologi creator, 2045 menjadi teknologi owner di bidang digital. Karena nanti digital juga akan berkembang gitu. AI seperti sekarang ini akan beda AI nanti di 2035. Jadi ada
super AI dulu. Nah ini yang kita bisa berkontribusi harusnya. Ya ini merupakan pintu masuk bahwa ya kita bisa berkontribusi 35%. Ada komponen-komponen tertentu yang bisa kita produksi. Ya misalnya tadi baterai bisa, charger bisa. Ya nanti ada komponen-komponen lainnya juga yang bisa diproduksi di Indonesia. Ya mungkin nanti pada saatnya ini akan lengkap 100% bisa diproduksi di Indonesia kan gitu ya. Atau mungkin kita bisa punya merek sendiri kan kita nggak tahu juga. Tapi kan arah sana itu harus kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu ya.